Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ini. Tuhan yang mengetahui segala sesuatu di dalam alam semesta ini, termasuk yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, pada tausiah kali ini saya akan membahas tentang Ramadan, tempat memperbaiki diri kita. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasada kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadal jasada kulluh. Dan apabila buruk hati kita, maka buruklah seluruh anggota tubuh kita. Apa itu? Itulah yang disebut dengan qalbun, yaitu hati. Oleh karena itu, mendidik cerdas itu mudah. Mendidik kuat itu mudah. Namun banyak orang lupa untuk mendidik hatinya. Sehingga hanya dengan kecerdasannya, hanya dengan kekuatannya saja, maka itu akan menjadi malapetaka di kemudian harinya apabila kolbunya bermasalah. Contohnya, makna dari segumpal daging berpengaruh kepada seluruh anggota tubuh kita adalah apabila hati kita gembira, maka terpancarlah di wajah kita. Yang mana kita akan selalu tersenyum ketika bertemu dengan orang, berbicara dengan orang, sangat nikmat sekali dirasakan. Namun, apabila kondisi hati kita, kondisi segumpal daging itu sedang jengkel, maka akan terpancar pula di ekspresi wajah kita. Apa itu? Wajah yang tidak enak untuk dipandang. Sehingga itulah yang dikatakan bahwa apabila hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun, apabila hati itu buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Namun, sedikit sekali orang yang ingin belajar ilmu hati, yang mana seharusnya di bulan Ramadan inilah tempat kita untuk menata, untuk belajar bagaimana memperbaiki hati kita. Kebanyakan orang di masyarakat adalah beliau sibuk untuk menata rumahnya, sibuk untuk menata wajahnya. Sebagai contoh, ibu-ibu sebelum tidur dia lebih sibuk mau bersihkan wajahnya, mengelap wajahnya, namun tidak dengan hatinya. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini kita terus memperbaiki hati kita. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis hati, ada 3 jenis kategori hati. Ayo coba nanti kita koreksi bersama-sama. Kita termasuk kategori hati yang mana? Yang pertama yaitu qalbun mayyit atau hati yang mati. Cirinya orang yang hatinya mati ini adalah dia sering terbalik-balik kehidupannya. Dia lebih senang dengan yang haram. Dia tidak nikmat ketika berbuat baik. Dia lebih kepada H3S. Apa itu H3S? Halal, haram, hantam saja. Sehingga tidak memilih. Kenapa? Dia tidak mau mendengarkan koreksi dari orang lain dengan masalahnya hatinya yang mati. Yang kedua, yaitu adalah qalbun marid. Apa itu qalbun marid? Qalbun marid adalah hatinya sakit. Dia punya iman, dia sholat, dia puasa, dia berzakat, tapi hatinya sakit. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah galau yang tiada henti,
Yang kedua, ciri-cirinya adalah dia masih juga melaksanakan hal maksiat. Makanya, walaupun di bulan Ramadan, walaupun dia sholat, tapi masih ada saja kotak amal masjid yang hilang. Masih saja dia pulang dengan sandal yang bagus. Padahal dia berangkat dengan sandal yang tidak bagus, pulang dengan sandal yang bagus. Itu adalah ciri-ciri hatinya sakit. Dia tidak begitu menikmati. Sehingga sholat dia, puasa dia, hanya supaya indah dipandang orang di kanan kirinya. Dan yang ketiga, atau yang terakhir adalah qalbun salim. Itulah yang ingin kita cita-citakan. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mencapai jenis qalbun salim ini. Apa itu qalbun salim ciri-cirinya? Dia seperti berselancar di derayan ombak. Jika dia dipuji, dia biasa saja. Namun jika dia mendapat cobaan, dia tidak mengeluh. Dia biasa saja. Dia bersyukur. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dengan cobaan itu adalah salah satu untuk mengangkat derajatnya. Salah satu untuk menggugurkan dosanya. Maka semoga kita semua bisa menyikapi apapun yang kejadian apapun itu dengan sikap yang Allah sukai. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ada beberapa step-step yang harus kita lewati untuk dapat menjadi qalbun salim. Salah satu amalannya adalah imsak. Apa itu? Menahan. Makanya sebelum puasa itu diawali dengan imsak. Menahan segala sesuatu. Kalau kita ngajarkan anak kecil kan gampang tuh. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut kita. Namun makna imsak di sini, kita harus bisa menahan segala sesuatu yang dapat merusak amalan-amalan ibadah puasa. Mata kita tahan untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita tahan untuk tidak mendengar orang-orang yang membicarakan, sehingga kita nanti bisa menjadi nikmat untuk ngerumpi. Itu adalah imsak. Yang kedua, tentu perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah. Kalaulah sebelum Ramadan kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, maka di bulan Ramadan ini kita perbanyak amalan-amalannya yang lain. Qobliyahnya jangan ketinggalan, ba'diyahnya jangan ketinggalan, tarawihnya jangan ketinggalan, witirnya, tahajudnya, pokoknya segala amalan-amalan ibadah kita tingkatkan, terutama ibadah-ibadah sunnah. Yang ketiga, perbanyaklah tilawah. Karena Ramadan ini dekat kaitannya dengan Al-Quran. Maka selama bulan Ramadan ini kita tingkatkan levelnya. Jangan sampai kita hanya seperti orang yang semangat di awal, namun akhirnya dia menurun. Itu adalah salah satu ciri orang-orang yang beribadah namun masih terhalang oleh dosa. Makanya perbanyaklah istighfar. Sehingga kalaulah kita tidak mampu membaca Al-Quran dengan intensitas yang naik, hari ini 1 lembar, besok naik lagi, maka paling tidak datar jadilah. Daripada kita awalnya semangat, namun di akhir Ramadan, seperti dikatakan di awal tadi, kita lebih sibuk untuk menata rumah, tapi lupa dengan ibadah. Selanjutnya yang terakhir, yaitu perbanyaklah infak. Kalaulah kemarin infak kita mungkin sedikit, maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah infak. Kalau bisa, jangan hanya perbanyak, tapi diperbesar infaknya. Maka kalau kita lihat di luar sana, di masjid-masjid di luar sana, orang lebih senang itu beribadah, dia berinfaknya itu di bulan Ramadan. Maka yang terakhir adalah semoga di bulan Ramadan ini apa yang buruk yang lalu kita bisa perbaikilah di bulan Ramadan ini. Yang lalu, yang buruk-buruk apa saja tuh? Contoh,
kita masih mungkin sering makan makanan haram, atau mungkin kita masih melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin ibadah kita yang masih sering bolong-bolong, atau mungkin infak kita yang hanya ingin dipandang oleh orang lain. Maka setelah Ramadan nanti, setelah Ramadan ini, maka semoga Allah berikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik untuk Ramadan, menyambut Ramadan yang akan datang. Karena ciri-ciri keberhasilan berada di bulan Ramadan adalah ketika selesai Ramadan, maka dia menjadi lebih baik. Bukan hanya semangat di bulan Ramadan, tapi dari selesai Ramadan, Syawal dan selanjutnya itu tetap semakin meningkat ibadahnya. Mungkin hanya itu tausiah kita pada hari ini. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.